warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa ala rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Inharians yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, kita pasti menginginkan suatu keberuntungan, baik keberuntungan di dunia, terlebih lagi keberuntungan di akhirat. Rasulullah bersabda, 4 perkara apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugikan engkau dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia, yaitu menjaga amanah, akhlak yang baik, benar dalam berbicara, dan tidak serakah dalam makanan. Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 4 perkara yang tidak merugikan berdasarkan hadis Nabi yang sudah disebutkan. 4 perkara itu adalah, yang pertama, menjaga amanah. Kehidupan di dunia ini tidak lepas dari amanah. Jasmani yang sehat, harta yang banyak, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita dalam berbagai hal. Semua amanah itu harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, manakala seseorang tidak memiliki sifat amanah, keimanan dianggap tidak ada pada dirinya. Dan manakala ia selalu mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, maka ia dianggap tidak memiliki agama, meskipun ia menganut suatu agama. Tidak beriman orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menempatinya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, perkara yang kedua adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan kekayaan yang paling mahal bagi seorang muslim. Karena tujuan Rasulullah diutus ke dunia salah satunya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Manakala orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, maka sesungguhnya itulah pemberian yang paling berharga dari kedua orang tua, ketimbang memberi materi yang paling mahal atau berupa kemewahan. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya yang jauh lebih baik daripada pendidikan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Meskipun seseorang atau keluarga atau masyarakat atau bangsa dan negara telah mencapai kemajuan dan kemakmuran yang besar, hal itu tidak akan ada artinya jika masyarakatnya tidak memiliki akhlak mulia. Bahkan seorang ulama yang bernama Syauqi Bai berkata, suatu bangsa akan tegak apabila masyarakatnya berakhlak baik. Namun, jika akhlaknya hancur, maka hancurlah bangsa itu. Wallahu a'lam bishawab. Perkara ketiga yang tidak merugikan adalah benar dalam berbicara. Hal ini karena bicara yang benar merupakan salah satu ciri dari orang beriman. Karena itu, bila seseorang benar dalam berbicara, maka ia telah memenuhi salah satu syarat guna memperoleh jaminan syurga. Seperti hadis Rasulullah berikut. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya, yakni kedua mulutnya, di antara kedua pahanya, yakni kemaluannya, niscaya aku menjamin baginya syurga. Hadis riwayat Bukhari. Perkara berikutnya yang tidak merugikan adalah tidak serakah. Hal ini karena tamak atau serakah merupakan salah satu sifat tercela. Meskipun seseorang telah memperoleh materi yang banyak, jika ia tidak bersyukur dan tidak ada puasnya, maka ia akan selalu merasa miskin. Keserakahan ternyata bukan hanya membuat seseorang tidak pandai bersyukur, namun dia juga akan menjadikan seseorang berani menempuh cara-cara yang tidak halal seperti merampas hak-hak orang lain meskipun mereka yang dirampas haknya jauh lebih miskin darinya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya membuat seseorang memperoleh keberuntungan yang besar sesuai yang Allah janjikan dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Semoga kita semua yang sedang berjuang dalam ibadah saum ini, dengan izinnya dimasukkan ke dalam golongan yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengingat yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.